Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Ini merupakan pertemuan kedua, 3, dan 4. Jadi, dimohon untuk mahasiswa menyimak sebaik-baiknya sehingga tidak ada materi yang tertinggal atau pemahaman yang tertinggal karena materinya cukup padat. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu pembahasan tentang pengertian ekonomi Islam yang merupakan dasar dalam pembelajaran kita. Karena pengertian ekonomi Islam ini menjadi fondasi, menjadi grand teori kita untuk melakukan pembelajaran tentang ekonomi mikro Islam. Nah, saudara sekalian sudah tahu bahwasanya ada beberapa ilmuwan yang menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam itu sendiri, yang intinya adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu didasarkan pada kebermanfaatan atau kemaslahatan. Jadi, segala bentuk kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menimbulkan atau memberikan dampak kemanfaatan atau kemaslahatan. Sehingga kita bisa menang, kita bisa berbahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Begitu juga dengan pengertian ekonomi Islam yang disampaikan oleh Muhammad Abdul Manan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan Uma Capra juga menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang dianggap menurut beliau cukup terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan hak atau kebebasan individu tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Jadi, intinya semua adalah sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi kenapa harus ada ekonomi Islam? Oke, jadi awal ceritanya pada abad 16 Masehi di Eropa Barat, bangsa-bangsa di barat sana itu memberikan sebuah dogma yang berasal dari gereja, di mana dogma-dogmanya itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, yang akhirnya menjadi sebuah proses sekularisasi, yang mana ketika itu para dogma gereja menyatakan bahwa matahari itu mengelilingi bumi, padahal teorinya adalah teori-teori yang dari ilmuwan, yaitu bumi yang mengelilingi matahari. Jadi, matahari merupakan pusat atau sentral dari alam semesta gitu. Nah, karena dogmanya itu dianggap menyesatkan oleh para ilmuwan, maka dianggaplah agama, Tuhan, nilai, dan norma itu dikeluarkan dari struktur pemikiran ilmuwan, sehingga produk-produk pemikiran ilmuwan itu tidak melibatkan aturan atau pemikiran dari agama, nilai, norma, maupun aturan dari Tuhan. Nah, akhirnya setelah itu, tugas dari ilmuwan itu sendiri hanya untuk menjelaskan dan memprediksikan, bukan lagi apa solusinya dari sebuah masalah dan apa yang bisa dilakukan, hal yang bisa dilakukan yang terbaik, yang berdampak dijawab sesuai selera. Nah, jadi nggak ada nih. Jadi ketika ada sebuah masalah, jadi hanya menjelaskan kenapa dan memprediksikan apa yang terjadi. Tapi what should-nya, dan what best-nya itu dijawab, dikembalikan kepada masing-masing individu, yang mana masing-masing individu itu punya perspektif yang berbeda-beda, sehingga tidak ada kesamaan batas atau pemikiran antara satu individu dengan individu lain, sehingga terjadi pemikiran yang bebas. Nah, itu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan baik di dalam ilmu atau bidang lain selain ekonomi maupun ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya, ilmuwan Muslim mengkritik hal tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan ini konsepnya dikritik oleh ilmuwan Muslim, di mana ilmuwan Muslim mengatakan bahwa
setidaknya, sebaiknya gitu ya, seyogyanya menggunakan interdisipliner dan holistik dalam kajian ilmu pengetahuan. Jadi memandang sebuah masalah dari seluruh sudut pandang dan mengaitkan dengan berbagai bidang, tidak hanya misalkan ekonomi. Ya udah, ekonomi kita berarti harus mengumpulkan harta atau kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak disambungkan, tidak diintegrasikan dengan ilmu atau bidang lain yang akan berdampak misal pada lingkungan, pada alam, pada sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kritiknya disampaikan oleh para ilmuwan muslim. Kemudian, akhirnya muncullah mazhab-mazhab baru dalam ilmu ekonomi itu, seperti grand economic, humanistic economic, social economic, institutional economics yang berusaha memandang secara holistik. Namun, ternyata itu tidak terintegrasi, tapi hanya satu-satu pemikiran, yang maksudnya memikirkan seluruh bagian dari ekonomi itu sendiri dalam berbagai bidang, namun ternyata dia berdiri sendiri-sendiri, gitu. Nah, selanjutnya, itu tadi yang membedakan antara sudut pandang ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, di mana ekonomi konvensional memberikan bebas nilai, jadi semuanya berhak mendapatkan hak-haknya dalam ekonomi, kemudian punya pemikiran masing-masing, karena misalkan prioritas di dalam ekonomi ekonomi konvensional, mohon maaf, prioritas dalam ekonomi konvensional itu tergantung pada individunya masing-masing. Kemudian kalau di ekonomi Islam didasarkan pada religiositas, yang artinya prioritas itu didasarkan pada ketentuan yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang artinya ada standarisasi nih di ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensionalnya. Oke, selanjutnya ternyata perdebatan pemikiran antara tentang ekonomi Islam itu tidak hanya terjadi di antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu sendiri. Namun ternyata di dalam ekonomi Islam itu juga terdapat pemikiran-pemikiran yang berbeda antara beberapa mazhab ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mazhab Bakhir As-Sadr. Di dalam bukunya, yaitu Iqtisad ya, di mana disampaikan bahwa ilmu ekonomi itu tidak pernah sejalan dengan Islam, yang mana paradigmanya itu berbeda. Ilmu ekonomi menganggap munculnya masalah itu karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia itu untuk memuaskan manusia itu terbatas. Jadi keinginannya tidak terbatas, namun sumber dayanya terbatas. Nah, mazhab Bakhir ini menolak pernyataan tersebut karena Islam tidak mengenal sumber daya yang terbatas. Contoh, keinginan manusia itu terbatas. Kenapa? Contohnya seperti minum air. Kita akan berhenti sendiri dengan sendirinya karena keinginan kita sudah cukup nih, nggak mampu lagi untuk minum air ketika sudah minum 5-10 gelas. Ternyata untuk minum ke gelas yang 11 itu nggak cukup lagi. Nah, itu dimaksud keinginan manusia yang terbatas, di mana sudah dituliskan dalam surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu sudah menurut ukurannya, takarannya. Jadi nggak mungkin nggak cukup gitu ya. Nah, masalah ekonomi yang muncul bukan karena keinginan manusia, jadi karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil. Jadi nggak merata dan tidak adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi dari pihak-pihak yang kuat terhadap pihak-pihak yang lemah. Jadi masalahnya ada di distribusi ekonominya. Kemudian, masalah itu bukan karena sumber daya yang terbatas, namun karena keserakahan yang tidak terbatas. Jadi, bukan sumber dayanya yang terbatas, tapi karena keserakahan manusianya. Nah, istilah ekonomi Islam itu dianggapnya tidak tepat nih dalam bukunya. Disampaikan harusnya diganti dengan Iqtisad, yang artinya istilah ekonomi Islam itu nggak sesuai menurut Bakhir As-Sadr. Nah, tokohnya ada beberapa yaitu Abbas Mirakor, Bakhir Al-Hasani, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mazhab mainstream, yang mana ini tentang pemikirannya yaitu masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, karena keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi ini hampir sama nih dengan ekonomi konvensional.
Contoh kelangkaan banyak yang terjadi di berbagai belahan bumi. Jadi ada beberapa kasus kelangkaan, misalkan kelangkaan air ya, air bersih itu kadang terjadi. Kemudian harga minyak tiba-tiba melambung tinggi karena kelangkaan pun terjadi. Dan lain sebagainya. Nah, dasarnya apa mazhab ini? Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 155. Langsung artinya ya, di sini, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang artinya berarti kelangkaan itu memang merupakan ujian yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang artinya kelangkaan itu bisa terjadi, kekurangan sumber daya itu juga bisa terjadi. Dasarnya ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 100. Kemudian mazhab mainstream ini juga menyatakan bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas itu dianggap hal yang alamiah. Dasarnya apa? Yaitu Quran surat At-Takatsur ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Yang artinya bermegah-megahlah telah melalaikan kamu. Jadi bermegah-megahan itu sudah melalaikan manusia. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, janganlah begitu. Jadi diingetin terus. Yang artinya di sini berarti keinginan manusia itu ya tidak terbatas karena memang sudah disampaikan nih, diingetin. Dengan warning yang ada di dalam Quran Surat At-Takatsur ini, berarti manusia condong melakukan keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Nah, paradigma dalam mazhab mainstream ini hampir sama dengan konvensional. Yang membedakan adalah cara menyelesaikannya. Contohnya, seperti yang di awal tadi, yaitu tentang skala prioritas konvensional, itu didasarkan pada kebutuhan dan selera masing-masing. Sedangkan kalau dalam Islam, itu menentukan skala prioritasnya adalah dengan mempertimbangkan aturan segala aspek kehidupan yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnahnya. Selanjutnya, yaitu mazhab alternatif kritis. Yang ketiga nih, nah, di dalam mazhab alternatif kritis, itu mengkritik tentang kedua mazhab tersebut. Karena menurutnya, mazhab pertama dianggap membuat temuan baru yang mana sudah ditemukan oleh orang lain. Jadi, mazhab pertama itu memang ngeklaim akan menemukan teori-teori baru tentang ekonomi Islam. Padahal, hal tersebut sudah pernah dikeluarkan nih teorinya oleh orang lain. Nah, mazhab kedua, menurut mazhab alternatif kritis ini, dianggap mengadopsi ekonomi konvensional dengan menghilangkan riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Jadi hampir sama, hanya menghilangkan riba dan memasukkan variabel zakat serta niatnya. Nah, mazhab ini berpendapat bahwa kritik itu bukan hanya untuk ekonomi konvensional saja. Perlu disadari bahwa sesungguhnya Islam itu pasti benar. Aturan dari Allah SWT itu pasti benar. Namun, ekonomi Islamnya itu belum tentu sepenuhnya benar karena merupakan tafsiran dari pemikiran manusia yang manusia adalah tempatnya salah. Maka dari itu, kebenarannya harus terus diuji. Selanjutnya, lalu bagaimana nih prinsip-prinsip dalam pelaksanaan dasar ekonomi? Oke, prinsip dasarnya adalah yang pertama, ekonomi Islam merupakan rahmatan lil alamin, jadi merupakan rahmat bagi alam semesta. Jadi seluruh aktivitas ekonomi Islam, dalam Islam itu harus memberikan rahmat bagi alam semesta, tidak semata-mata hanya memberikan rahmat bagi dirinya ya, tapi seluruh alam semesta secara holistik gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama, yaitu tauhid, khalifah, keadilan, dan keseimbangan. Prinsip utama ini harus dijalankan secara seimbang dan menyeluruh. Jadi
bagaimana kita hubungan manusia dengan Tuhannya, tidak melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita berperan sebagai khalifah di muka bumi ini, menjaga amanah, menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita, kepada dunia gitu. Jadi tidak semata-mata hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tapi turut menjaganya demi keberlangsungan kehidupan selanjutnya. Kemudian harus bersikap adil dan seimbang. Misalkan seperti harta kita yang kita dapatkan itu ada bagian milik orang lain yang berhak menerima. Kemudian jangan zolim, kita harus bersikap adil ketika melakukan aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya ada unsur ekonomi Islam. Unsurnya apa saja? Yaitu ada spiritual ya, moralitas dan etika. Ini perlu diperhatikan dan aturannya sudah ada. Kita akan mempelajari ini nanti secara lebih dalam di dalam ekonomi mikro. Kemudian pengelolaan efektif dan efisien, jadi tidak berlebihan, tidak berhambur-hambur ya. Pengetahuan dan keahlian itu harus dimiliki dalam ekonomi Islam, jadi harus berilmu, nggak sembarangan, jadi semua harus ada dasarnya. Kerja dan usaha, kemudian perdagangan, produksi dan jasanya, larangan riba, maisir, dan goror, itu harus diperhatikan dalam setiap aspek atau kegiatan ekonomi. Kemudian modal dan menjauhi hutang, nah nanti kita akan pelajari ini juga, dan kerjasama, risk sharing ya, jadi bagi resiko, tidak hanya ditanggung oleh pemilik modal saja gitu ya, atau pengelola saja, tapi harus ada risk sharing. Kemudian harus menjaga amanah yang merupakan kunci dari kegiatan ekonomi. Baik, sekian materi tentang pertemuan ke-2, 3, dan 4. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kita berdiskusi di sana jika memang perlu ada yang didiskusikan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absensi di link absensi yang sudah disediakan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.